Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, saya sekarang bersama dengan Ibu Suci Rosiani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedung Rejo. Selamat pagi Bu Suci. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu, ini wawancara pada kali ini. Bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujuk moral? Terima kasih Pak Bibi, pertanyaannya akan saya jawab nggih. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan itu pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Keduanya, kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral ataupun dilema etika. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar pertanyaan Pak Bibi. Identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus tersebut bujukan moral. Seperti itu Pak Habibie. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak yang mana, apakah kepentingan perorang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Demikian Pak Habibie. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan itu yaitu diantaranya suara hati dan nalar. Harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan tersebut ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada insya Allah dalam bimbingan ilahi. Keputusan yang ada diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Demikian Pak Habibie. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangan saya yaitu hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Ya, proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan tersendiri, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama-sama. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Baik Pak Bibi, tidak ada jadwal tentunya Pak. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga di sekolah tersendiri. Adakah seseorang yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga di sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman seiring pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di lembaga Ibu? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian tersebut, lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita inginkan atau kita pilih sebagai keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak mengingkari atau merugikan siswa tersebut. Gitu Pak Bibi. Baik, terima kasih Bu Suci atas waktunya yang diberikan. Bapak Guru Hebat, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedungrejo. Semoga bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat, dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada dan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Belambangan, Bapak Ali Sodikin. Gimana Bapak kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz Habibi. Baik Bapak Ali Sodikin, kita bincang-bincang sebentar tentang dilema etika. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Sebelumnya terima kasih Pak Habibie atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di satuan pendidikan saya. Ada beberapa hal yang saya temukan dalam saya memimpin di lembaga atau satuan pendidikan, utamanya terkait dengan dilema etika. Nah, yang saya lakukan adalah ketika saya menemukan adanya pendapat dari masing-masing personal, yang mana sebenarnya pendapat dari masing-masing personal itu terkait dengan tujuan dari program yang akan dilakukan oleh sekolah. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda, namun sebenarnya pendapat itu dua-duanya benar, atau mungkin lebih dari dua pendapat yang sebenarnya muara akhirnya adalah tujuannya bagaimana untuk mencapai suatu program. Biasanya seperti itu Pak Habibie.
Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Terima kasih, Pak. Terkadang malah yang kami temukan di lembaga atau satuan pendidikan itu tidak hanya dua pendapat yang sama-sama benar, terkadang bahkan lebih dari dua. Nah, bagaimana upaya yang saya lakukan adalah saya biasanya menggali atau mendorong dari masing-masing teman yang ada, dari jumlah personil yang ada, kami berharap atau saya berharap mereka semuanya bisa mengeluarkan pendapat sehingga dari pendapat yang berbeda tadi, karena masing-masing memiliki tujuan yang sama tetapi cara yang berbeda, maka kita nanti melihat dari suara terbanyak. Jadi kita dorong bagaimana teman-teman untuk bisa semuanya bisa mengeluarkan pendapat. Nah, dari situlah nanti suara terbanyak itu nanti yang akan kita jadikan bahan pertimbangan. Seperti itu, Pak. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ketika saya menemukan adanya perbedaan pendapat yang mencolok ketika kita ingin menjalankan suatu program, saya biasanya membangkitkan motivasi dari teman-teman untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, sehingga mungkin kadang ada yang takut, Pak, ya, dalam mengeluarkan pendapat itu. Kita dorong masing-masing dari teman-teman untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, sehingga dari situlah saya bisa menentukan atau teman-teman ini lebih condong ke arah yang mana, karena pendapat ini masing-masing ya memiliki nilai yang positif seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang saya anggap efektif adalah ketika saya bisa menggali pendapat dari masing-masing orang. Dari situ kita bisa mengetahui kecondongan teman-teman dalam memberikan pendapat itu, atau istilahnya adalah maunya itu seperti apa, bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan bersama. Dari situlah saya bisa mengetahui suara terbanyak dari teman-teman, sehingga itu yang menjadi bahan pertimbangan saya nanti ketika dalam melakukan pengambilan keputusan. Seperti itu, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Nah, terkait dengan kasus dilema etika, ada tantangan yang kita hadapi ketika kita mengambil keputusan. Tantangan yang pertama adalah mungkin salah satu teman itu kurang puas karena mungkin pendapatnya merasa terabaikan. Yang kedua, tantangannya adalah terkadang tidak semua orang di dalam personil satuan pendidikan itu mereka berani mengungkapkan pendapatnya. Itu yang menjadi tantangan kita dalam mengambil keputusan ketika kita menemukan kasus dilema etika. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bapak? Sejauh ini yang saya lakukan adalah saya melihat sebesar apa permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut kita bisa selesaikan secara internal, artinya saya dengan teman-teman guru, maka itu bisa saya lakukan secara langsung dengan cara bermusyawarah. Apabila permasalahan tersebut masih membutuhkan pendapat lain, mungkin dari
pengawas sekolah atau dari Korwil, saya biasanya menunda dulu untuk mencari informasi atau meminta pendapat dari pengawas maupun dari Korwil, biasanya seperti itu. Adakah seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak? Secara khusus atau spesifik tidak ada. Kita selalu melakukannya secara musyawarah. Jadi manakala ketika kita merencanakan sebuah program, kita minta pendapat dari masing-masing individu. Nah, langkah mana yang dikehendaki oleh teman-teman yang memiliki sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, itulah yang kita sepakati sesuai dengan suara terbanyak juga, seperti itu. Jadi kalau secara khusus sepertinya tidak ada. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bapak Ali Sodikin, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, ini pertanyaan pamungkas ini. Pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang leader di satuan pendidikan, manakala kita menemukan kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah musyawarah. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat yang mana dua-duanya atau bahkan lebih dari dua sebenarnya benar dan tujuannya baik, hanya caranya saja yang berbeda, maka bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga semua orang itu bisa menerima hasil keputusan dan juga bisa menjalankan. Seperti itu Pak Habibie, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ali Sodikin. Itulah tadi Bapak Guru Hebat dimanapun berada, wawancara saya dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Belambangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya Bapak Ali. Sama-sama Pak Habibie. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan kepada kepala sekolah untuk pengambilan keputusan dengan satu, melakukan identifikasi masalah, yang kedua melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah satu investigasi opsi trilema. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data-data, dan yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Kemudian perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak pada siswa dan bertanggung jawab.
Dan yang kedua, kepala sekolah kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Rencana ke depannya, para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujuk moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar, salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak-pihak terkait pengambilan keputusan tersebut. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambil keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah siswa maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan kepada mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari.